saya di sini, saya akan menjelaskan dalil tentang patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Setiap perbuatan maksiat itu tidak boleh ditaati. Taat dan patuh terhadap kedua orang tua. Di antara akhlak kepada guru adalah memuliakannya, tidak menghinanya atau mencaci makinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan dalil tentang patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wahfid lahuma najahadul limir rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya tidak menyembah selain Dia, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik aku sewaktu kecil. Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Pada Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 memiliki kandungan mengenai pendidikan berkarakter. Definisi dari karakter adalah satu kesatuan yang membedakan satu dengan yang lain. Dengan kata lain, karakter adalah kekuatan moral yang memiliki sinonim berupa moral, budi pekerti, adab, sopan santun, dan akhlak. Akhlak dan adab sumbernya dari wahyu Allah, yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan moral, budi pekerti, dan sopan santun itu sumbernya dari filsafat. Kembali ke pengertian Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang pertama disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Dia semata, tidak ada sekutu baginya. Lalu yang kedua, hendaknya anak menghormati kedua orang tuanya. Lalu pada ayat 24 disebutkan bahwa hendaknya anak mendoakan kedua orang tuanya. Ulama menegaskan bahwa mendoakan kepada orang tua yang dianjurkan adalah bagi yang Islam, sedangkan bagi ayah atau ibu yang tidak Islam sudah meninggal, maka terlarang bagi anak untuk mendoakannya. Pada pengertian di atas sudah jelas bahwa ketika kita menghargai dan menghormati kedua orang tua kita dengan baik, maka itu akan menumbuhkan moral dan akhlak yang baik pula pada anak. Akan tetapi jikalau kita acuh, itu akan menumbuhkan moral dan akhlak yang tidak baik. Dengan kata lain, segala sesuatu yang ditanamkan dengan baik pada mulanya akan menanamkan karakter yang baik pula pada anak. Dan berbakti kepada orang tua adalah salah satu yang harus dilakukan. Saya akan melanjutkan dalil selanjutnya pada Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi aini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Yang artinya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan kelemahan yang bertambah-tambah, kemudian menyapinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu
Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah mematuhinya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Ya bunayya inna in taku Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakunu fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir, yang artinya Luqman berkata, hai anakku, jika ada perbuatan seberat biji sawi berada di dalam bumi, langit ataupun di dalam batu, niscaya Allah akan mendatanginya. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Iya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan hal yang baik dan cegahlah mereka dari hal-hal yang mungkar dan bersabarlah atas apa yang kamu ketahui. Sesungguhnya hal demikian adalah hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah penjelasan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Ayat 13 diperintahkan untuk merenungkan anugerah Allah yang diberikan untuk Luqman itu dan menyampaikannya kepada orang lain. Dari ayat ini pula dapat kita pahami antara lain kewajiban orang tua kepada anak-anaknya adalah memberi nasihat dan pendidikan. Orang tua harus memberi pendidikan kepada anak-anaknya. Orang tua tidak boleh memandang cukup apabila telah memenuhi kebutuhan fisiknya. Justru yang lebih penting adalah memenuhi kebutuhan rohaninya berupa pendidikan agama ataupun keilmuan lainnya. Ayat 14 menyatakan dan kami wasiatkan kepada seluruh manusia berbuat baiklah kepada orang tua, ibu dan bapaknya, ibunya yang telah mengandung dalam keadaan kelemahan yang bertambah-tambah, yang telah melahirkan dengan susah payah, kemudian merawatnya dan menyusunya setiap saat. Penjelasan ayat 15 yakni mengenai apabila kedua orang tua memaksa kita untuk mempersekutukan Allah, maka janganlah mentaatinya. Setiap perbuatan maksiat itu tidak boleh ditaati. Namun demikian, janganlah memutuskan silaturahmi kepada keduanya dengan tetap menghormatinya sebagai orang tua. Wasiat Luqman pada ayat 16 yakni berkaitan dengan masalah akhirat, yang puncaknya adalah yang pahala yang adil dan perhitungan yang cermat, dan perbuatan manusia yang terdapat yang digambarkan dalam Al-Quran dengan kata-kata indahnya dan menyentuh. Nasihat Luqman pada ayat 17 berkaitan dengan amal-amal soleh yang puncaknya adalah sholat, serta kebajikan yang tercermin dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, berdirinya saya di sini, saya akan melanjutkan hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Hadisnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yaqulu jaa rajulun ila nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanahu fil jihadi qala ahayyin walidaka qala na'am qala fa fihima fajahid rahul Bukhari wa Muslim, yang artinya saya mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu an ada seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta izin berjihad. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada laki-laki tersebut, apakah kedua orang tua masih hidup? Maka laki-laki tersebut menjawab, ya. Nabi Muhammad SAW berkata, berjihadlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, menghormati kedua orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Hadis di atas menyatakan bahwa
seseorang harus berbuat baik dan menghormati kedua orang tuanya karena merupakan perbuatan yang terpuji. Pentingnya seseorang meminta izin kepada kedua orang tuanya dalam setiap keinginan dan kegiatannya seperti berjihad, mengaji, bersekolah, dan yang lainnya. Karena ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua harus kita laksanakan dengan baik selama beliau masih hidup ataupun setelah meninggal. Adapun adab terhadap kedua orang tua yang masih hidup diantaranya bersikap hormat, bersikap kasih sayang, bersikap dan berbicara dengan sopan santun, mematuhi perintahnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, mendoakan kedua orang tua selama setiap selesai sholat fardu, dan gembirakan mereka dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Selanjutnya, walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, kita masih tetap harus hormat kepada beliau. Adapun adab terhadap kedua orang tua yang sudah meninggal diantaranya merawat jenazahnya seperti memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkannya, selalu mendoakannya, tidak memutuskan silaturahmi antara keluarga, kerabat dan sahabat-sahabat mereka, pergi berziarah ke kuburnya, meneladani sikap-sikap yang baik kepada keduanya, melanjutkan cita-cita atau perjuangan yang pernah dilakukan sewaktu hidup. Istilah birrul walidain terdiri dari kata biru dan al-walidain. Biru atau al-biru artinya kebajikan, dan al-walidain artinya kedua orang tua atau ibu dan bapak. Jadi, birrul walidain adalah berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Birrul walidain mempunyai kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Allah dan Rasul-Nya menempati orang tua pada posisi yang sangat istimewa, sehingga berbuat baik kepadanya akan menempati posisi yang sangat mulia. Begitupun sebaliknya, jika kita berbuat durhaka kepada keduanya, maka kita akan menempati posisi yang sangat hina. Karena mengingat jasa kedua orang tua yang sangat besar dalam proses reproduksi dan regenerasi umat manusia. Secara khusus, Allah juga mengingatkan betapa besar jasa dan perjuangan seorang ibu dalam mengandung, menyusui, membimbing dan mendidik anaknya. Dan begitu pula bapak, meskipun tidak berperan dalam mengandung, tetapi ia berperan besar dalam mencari nafkah, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga mampu berdiri bahkan sampai waktu yang sangat tidak terbatas. Berdasarkan semuanya itu, tentu sangat wajar dan logis saja kalau si anak dituntut untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tua dan dilarang untuk mendurhakainya. Adapun bentuk-bentuk walidain diantaranya: 1. Taat dan patuh terhadap kedua orang tua dalam nasihat dan perintahnya selama tidak menyuruhnya untuk berbuat maksiat dan musyrik. Bila kita disuruhnya untuk berbuat kemaksiatan dan berbuat kemusyrikan, tolak dengan cara yang halus dan kita tetap menjalin hubungan dengan baik. 2. Senantiasa berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap hormat, sopan santun, baik dalam tingkah laku maupun bertutur kata. 3. Mengikuti keinginan dan saran kedua orang tua dalam berbagai aspek kehidupan, seperti masalah pendidikan, pekerjaan, jodoh, dan masalah lainnya, selama keinginan dan saran-saran itu sesuai dengan ajaran Islam. 4. Membantu ibu bapak secara fisik dan material, misalnya sebelum berumah tangga dan mampu berdiri tegak, dan anak-anak harus membantu kedua orang tuanya, terutama ibu, dan mengerjakan pekerjaan rumah. 5.
mendoakan ibu bapak semoga diberi oleh Allah kemampuan, rahmat dan kesejahteraan hidup di dunia dan maupun di akhirat. Yang keenam, menjaga dan merawat mereka ketika ia tua dan ataupun pikun. Ketujuh, menjaga kehormatan dan nama baik mereka. Kedelapan, setelah orang tua meninggal dunia, birrul walidain masih tetap bisa kita jalankan dengan baik. Di antaranya, mengurus jenazahnya dengan sebaik-baiknya, melunasi semua hutang-hutangnya, melaksanakan wasiatnya, meneruskan silaturahmi yang dibinanya sewaktu hidup, memuliakan sahabat-sahabatnya, dan yang terakhir mendoakannya. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang akhlak kepada guru. Guru adalah orang tua kedua kita, yaitu guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya agar menjadi yang lebih baik sebagaimana yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula bagi kita untuk mematuhi perintah guru, selama perintah guru tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. Di antara akhlak kepada guru adalah memuliakannya, tidak menghinanya atau mencaci makinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berkata, "Walaisa minna man lam yukrik kabirona wa yarham shagirona." Dan bukanlah dari golongan kami orang-orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Kemudian akhlak kepada guru selanjutnya adalah mendatangi tempat belajar dengan penuh keikhlasan dan semangat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman wa fasalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu kepadanya, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, Muslim dan Ibnu Majah. Kemudian akhlak selanjutnya adalah menuju tempat belajar dengan berpakaian rapi. Sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai kepada keindahan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Al-Malik. Kemudian akhlak kepada guru selanjutnya adalah diam dan memperhatikan ketika guru sedang menerangkan. Sebagaimana hadis dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Wasakatan nasu ka'ana ala ra'sihim tayra." Maka orang-orang pun diam seakan-akan ada burung di atas kepalanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian akhlak selanjutnya adalah bertanya bila ada sesuatu yang belum dipahami dengan cara yang baik dan benar. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan bertanyalah kepada ahli zikri, yaitu yaitu para ulama, bila ada sesuatu yang tidak diketahuinya. Quran surat An-Nahl ayat 43 dan Al-Anbiya ayat 7. Kemudian akhlak kepada guru selanjutnya adalah menegur guru bila guru melakukan kesalahan dengan cara yang penuh kehormatan. Sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan, "Ad-dinu nasihatu." Qulna liman faqala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wal aimati wal umati. Yang artinya agama adalah nasihat. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa? Dan kemudian beliau menjawab, untuk mentaati Allah, untuk melaksanakan kitabnya, dan untuk mengikuti Rasulnya, dan untuk para pemimpin orang mukmin, dan untuk para orang-orang umum. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad, Al-Bukhari, Tirmizi, dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.